Topik kali ini adalah tentang GMO atau produk rekayasa genetika disingkat PRG. Apakah yang dimaksud dengan GMO? GMO adalah singkatan dari Genetically Modified Organism. Menurut Wikipedia, GMO merupakan organisme yang material genetikanya telah dimodifikasi menggunakan metode rekayasa genetika. Organisme yang telah diubah material genetikanya akan memiliki sifat yang berbeda dari organisme alami. Misalnya, tanaman menjadi lebih cepat dipanen, bisa ditanam pada segala musim, hasilnya lebih banyak, lebih besar, rasanya lebih manis, mempunyai warna yang menarik, atau bahkan bisa membunuh hama dari tanaman alias tahan hama. Rekayasa genetika diartikan sebagai bioteknologi yang dilakukan dengan memindahkan gen dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Tujuan rekayasa genetika adalah menghasilkan makhluk hidup berupa tanaman, hewan, mikroorganisme, atau jasad rendik yang memiliki sifat tertentu. Pada banyak kasus, GMO telah diubah dengan DNA dari organisme lain, yaitu bakteri, tumbuhan, virus, atau hewan. Organisme ini kadang-kadang disebut sebagai organisme transgenik. Makanan apa saja yang sejauh ini sudah direkayasa genetikanya menjadi GMO? Dilansir Fakultas Teknik Pertanian UGM, Yogyakarta, beberapa contoh produk GMO adalah kacang kedelai, kapas, jagung, pepaya, beras, tomat, kentang, susu, kacang polong, dan masih banyak lagi. Di dunia ini, populasi semakin bertambah setiap harinya, sehingga dapat terjadi kekurangan pangan. Untuk menyiasati kekurangan produksi pangan, diantaranya diadakanlah rekayasa genetika atau DNA menghasilkan GMO yang selain memiliki sisi positif juga memiliki sisi negatif. Efek rekayasa genetika pada GMO khususnya pada buah-buahan. 1. Bisa membuat buah menjadi lebih besar. 2. Bisa membuat buah menjadi lebih kecil. 3. Bisa membuat buah menjadi berubah bentuknya. Misalnya, buah semangka yang semestinya lonjong menjadi berubah bentuk seperti bentuk kotak, prisma, segitiga, dan bentuk lainnya. 4. Bisa membuat buah menjadi tanpa biji. 5. Bisa membuat buah berubah warna. Apakah GMO aman untuk dimakan? Ada banyak pro kontra mengenai keamanan konsumsi GMO. Meskipun sebagian peneliti mengatakan bahwa GMO aman dimakan, namun GMO dapat juga menyebabkan alergi dan diduga dapat menimbulkan penyakit jangka panjang seperti dapat mencetuskan kanker, mutasi genetik, dan menyebabkan pertumbuhan tumor menjadi lebih cepat. Selain itu dapat menyebabkan resistensi terhadap obat tertentu seperti antibiotik. Merdeka.com memberitakan hal berikut. Makanan ultra olahan mungkin terkait dengan kanker, kata peneliti yang dilaporkan oleh The Guardian. Istilah ultra olahan diambil dari sistem klasifikasi NOVA yang baru-baru ini diperkenalkan. Sistem ini menghasilkan klasifikasi pangan berdasarkan sifat, luas, dan tujuan pengolahan pangan. Kompasiana Mei 2015 menuliskan bahwa gen yang dimasukkan pada kedelai GMO dapat transfer ke dalam DNA bakteri yang hidup dalam diri manusia. Insektisida beracun yang dihasilkan jagung GMO ditemukan dalam darah ibu hamil dan janin ibu hamil tersebut yang belum lahir. Herbisida pada tanaman GMO dapat membahayakan burung, serangga, amfibi, makhluk hidup pada ekosistem laut dan organisme tanah.
Meskipun cukup beresiko, namun GMO dapat kita temui di mana-mana. Tanaman transgenik GMO mulai dikembangkan pada tahun 1973 oleh Herbert Boyer dan Stanley Cohen. Sejak saat itu, jumlah tanaman transgenik yang dihasilkan meningkat pesat dan menyebar luas ke beberapa negara di dunia. Dalam kurun waktu 18 tahun sejak tanaman transgenik ini mulai ditanam secara komersial, telah terjadi peningkatan luas areal tanam hingga 100 kali lipat, yakni dari hanya 1,7 juta hektar pada tahun 1996 menjadi 175,2 juta hektar pada tahun 2013. International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications (ISAAA) memperkirakan setidaknya 18 juta petani di 27 negara menanam tanaman hasil rekayasa genetika. Amerika Serikat merupakan negara produsen pangan transgenik terbesar dunia dengan areal tanam mencapai 70,1 juta hektar, yaitu 40% dari total area tanaman transgenik di dunia, diikuti Brasil dan Argentina masing-masing 40,3 juta hektar dan 24,4 juta hektar. Apakah kita boleh memakan GMO? Dari penjelasan di atas, mungkin kita bisa mengambil kesimpulan sendiri berdasarkan sisi positif maupun sisi negatif mengenai GMO. Bagi yang merasa khawatir akan efek jangka panjang dari GMO, Anda dapat menghindarinya dengan memilih makanan organik bersertifikat non-GMO atau bebas GMO, makanan dengan label organik atau 100% organik. Dapat juga memilih makanan yang ditanam secara lokal dan diproduksi secara alami tanpa bioteknologi. Kita dapat membedakan dan memilih produk pangan dengan melihat jumlah digit dan angka dari kode PLU yang tertera pada stiker produk tersebut bila ada. Kode 4 angka menunjukkan produk pangan tersebut dihasilkan dari pertanian tradisional dengan menggunakan pestisida. Kode 5 angka dengan diawali angka 8 merupakan GMO atau GMF, Genetically Modified Food. Sedangkan kode 5 angka diawali angka 9 merupakan pangan organik tanpa pestisida. Bila tidak ada stiker kodenya, maka kita dapat membedakan buah, sayuran atau pangan GMO dan non-GMO dengan cara mengecek langsung produknya. 1. Makanan yang dimodifikasi secara genetik biasanya terlihat sempurna, memiliki bentuk yang tepat, warna yang lebih menarik, dan lebih mengkilap pada buah-buahan tertentu seperti tomat. 2. Memiliki bentuk dan ukuran yang sama, biasanya lebih besar dari yang alami, tapi ada juga yang sengaja dibuat menjadi lebih kecil. 3. Umur simpannya lama, serangga biasanya tidak suka mendekat. 4. Untuk buah atau produk tertentu, bila dicicip rasanya kadang jauh lebih manis dari yang alami. 5. Bila dibuka, ada yang mestinya berbiji menjadi tidak berbiji. Sebisa mungkin diselidiki dulu, apakah suatu produk merupakan GMO atau bukan. Saat ini, banyak produk yang kita sangka alami ternyata GMO. Tempe yang diproduksi lokal pun banyak yang menggunakan kedelai GMO loh. Bijaksanalah dalam memilih makanan yang akan kita makan. Oke, sekian dulu pembahasan kita tentang GMO. Semoga bermanfaat. Silakan klik tombol like, tombol lonceng, subscribe, dan tulis komen yang membangun pada kolom di bawah ini ya.